Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini, kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri pengorbanan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kau pengharapan. Tuhan, Kau pengharapan. Percayanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri pengorbanan kepadamu, ya Allah. Amin, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri pengorbanan kepadamu, ya Allah.
hanya kepadamu kami naikkan pujian, hanya kepadamu kami hormat, hanya kepadamu Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya kepadamu hanya kepadamu kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Kau Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau.
membawa pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh. Di dalam-Mu kami aman. Kami tak tergoyahkan. Sebab kerajaan-Mu kerajaan yang tak tergoyahkan. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dalam kasih-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan Engkau di dalam kami. Sebab Engkau yang menyertai kami, Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidup
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat aku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, ya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya, Tuhan. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman-Mu. Kami mau beri tempat di hati kami untuk firman-Mu, sehingga kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Setelah kemarin di pasal 18, kita melihat bagaimana Elia dengan gagah perkasa ya mengalahkan nabi-nabi Baal ya. Nah, ini kelanjutannya. Elia ke Gunung Horeb ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang,
Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arat. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arat itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ya, saya akan bacakan terus saja karena ini berhubungan, ya, ketiga perikopnya berhubungan. Saya akan bacakan terus. Perikop yang kedua, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dan dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Elisa terpanggil, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil
pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya, jadi kita kisah ini juga sudah sering kita baca, ya, sudah sering kita dengar. Hari ini kita bisa merenung ulang dan bisa belajar sesuatu dari kisah ini. Kita tahu bahwa Elia adalah seorang nabi yang luar biasa, ya. Bagaimana di pasal sebelumnya dengan keberanian yang besar, dengan gagah perkasa, ya, dia menunjukkan bahwa Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang melakukan mukjizat yang luar biasa, dan dengan keberanian dia membunuh sebanyak sekitar 450 Nabi Baal. Ya. Nah, Elia kita juga tahu adalah kalau nggak salah merupakan salah satu dari orang yang selain Henok ya, yang tidak mengalami kematian karena langsung diangkat ke surga. Ya. Tetapi kita melihat dari kisah ini ada sesuatu yang unik ya, yang mungkin hari-hari ini perlu kita pelajari bersama ya. Elia yang kita tahu seorang nabi yang luar biasa, yang tidak takut kepada 450 orang nabi dan menyembelihnya di sungai ya, mengalami seketika itu mengalami ketakutan yang besar, ya, bisa dibilang mengalami frustasi ataupun depresi justru oleh seorang wanita ya yang bernama Isabel, karena sebuah intimidasi, karena sebuah ancaman ya. Kalau kita pikir rasa-rasanya tidak mungkin ya, 450 orang nabi dia berani kalahkan, dia berani bunuh ya, tapi hanya karena sebuah intimidasi dari seorang wanita, dia begitu ketakutan ya, begitu frustasi, begitu depresi sehingga dia harus melarikan diri ya. Bahkan kita tahu kenapa dia mengalami depresi atau frustasi atau kekecewaan atau ketakutan ya, karena di dalam doanya dia katakan aku ingin mati ya, cukuplah sudah semua ini, lebih baik Tuhan mengambil nyawaku. Jadi kalau sudah sampai ingin mati rasanya itu kemungkinan mengalami depresi yang besar ya, depresi yang berat ya, kekecewaan yang berat. Nah pertanyaannya kan sekarang apakah kenapa kira-kira atau apa alasannya ya mengapa si Elia ini bisa mengalami frustasi atau mengalami patah semangat ya di dalam kehidupannya, padahal baru saja dia melakukan sesuatu yang sangat heroik ya, tapi kemudian nggak berapa lama kemudian dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tentu ada beberapa hal yang bisa kita interpretasikan ya. Ada kemungkinan yang pertama si Elia ini bisa jadi dia merasa gagal ya, karena dia yang diutus Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada jalan-jalannya yang benar ya, untuk bangsa Israel kembali menyembah kepada Tuhan ya. Tetapi yang terjadi adalah justru dia ingin dibunuh oleh Isabel ya. Kemungkinan hal ini menyebabkan dia merasa apa yang dia lakukan sia-sia ya, apa yang dia kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh ya, ini menjadi sia-sia. Bukannya bertobat, dia malah diancam mau dibunuh. Nah, kemungkinan hal ini membuat dia merasa gagal ya. Nah, tentu saja ini menjadi apa namanya ya, bagi saya menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah pelajaran ya yang perlu diingatkan kepada kita ya. Kadang-kadang
perasaan merasa gagal ini cukup berbahaya ya. Bisa membuat kita frustasi, depresi, ya, bisa membuat kita kecewa atau patah semangat, ya. Kita bisa merasa gagal di banyak bidang, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, mungkin di dalam keluarga kita merasa gagal. Seorang ayah mungkin bisa merasa gagal dalam mendidik anak-anaknya, yang memimpin keluarganya, ya. Atau juga kita bisa merasa gagal di dalam pelayanan, pelayanan nggak maju-maju, ya, nggak banyak perkembangan yang signifikan yang terjadi di tengah-tengah kepemimpinan kita atau apapun yang kita kerjakan, ya. Nah, nah kita perlu berhati-hati ketika ada perasaan gagal di dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Karena itu bisa mengarah kepada frustasi, kecewa atau depresi atau patah semangat, ya, nggak mau lagi melayani, nggak mau lagi melakukan aktivitas dan lain sebagainya, ya. Jadi ini penting sekali, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah ini, apakah benar sebenarnya perasaan gagal yang dialami oleh Elia tersebut, ya? Apakah yang dia kerjakan selama ini sia-sia, ya? Kalau kita lihat di dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-17, ya, ternyata tidak demikian, ya, bahwa kalau di ayat yang ke-17 itu dikatakan, ayat yang ke-18, ya, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia, ya. Ternyata ada 7.000 orang yang sudah bertobat, ya, karena pelayanan Elia yang tidak menyembah kepada Baal, ya. Artinya Elia tidak gagal seperti yang mungkin dia pikirkan. Ternyata apa yang dia kerjakan ada hasilnya, ya. Nah, sering sekali mungkin kita seperti itu, ya. Kita merasa ekspektasi kita besar, padahal sebenarnya apa yang kita kerjakan sudah memberikan dampak, ya. Nah, kita lupa akan hal-hal itu. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bisa melihat karya-karya Tuhan setiap hari di dalam hidup kita, ya. Menghitung berkat-berkat Tuhan itu bukan bicara soal berkat materi saja, tapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita selama ini yang perlu kita syukuri, ya. Yang kedua yang saya catat, ya, kenapa Elia bisa mengalami ketakutan, ya, depresi, kekecewaan, ya. Ada kemungkinan kalau kita lihat dari doanya, ya, di ayatnya yang ke-10, ketika Tuhan menanyakan dia, eh, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, dia menjawab dengan rasa kecewa, dengan rasa frustasi. Dia katakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, jadi dia menjawab dengan kekecewaan yang besar. Ya, di sini kita melihat bahwa ternyata dia merasa sendiri, ya, aku seorang dirilah yang masih hidup, ya. Jadi Elia di tengah-tengah kesibukannya pelayanan, di tengah-tengah kerja kerasnya, di tengah-tengah giat giat-giatnya dia melayani Tuhan, tapi ada perasaan sendiri di dalam kehidupannya. Kemungkinan dia merasa kesepian, ya, di dalam pergumulan pelayanannya. Nah, ini apa namanya, jadi peringatan bagi kita, ya, untuk kita mengintrospeksi diri kita, apakah di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan justru kita merasa sendirian, merasa berjuang sendiri, merasa bekerja sendiri, merasa kesepian di tengah-tengah pelayanan. Kalau ada perasaan seperti ini tentu menjadi peluang bagi kita untuk bisa mengalami patah semangat atau kekecewaan, ya. Oleh karena itu, jalan keluarnya tentu pastikan kita punya komunitas, ya, punya tim inti, punya orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Namun kita juga bisa belajar, kita perlu sebaliknya, ya. Kita perlu memperhatikan juga pemimpin-pemimpin kita, ya, gembala-gembala kita, ya, perlu juga
mengenal hatinya. Jangan-jangan pemimpin atau gembala kita atau pemurid kita ya justru mereka mengalami kesepian di dalam kehidupannya ya. Jadi kalau kita tergerak atau kalau kita memperhatikan perlu juga kita sharing ya dengan para pemimpin atau para gembala supaya mereka tidak merasa kesepian ya di dalam pelayanan atau di dalam perjuangan pelayanan mereka. Yang terakhir ya kalau kita lihat kenapa Elia bisa frustasi atau depresi ya kemungkinan tentu ya dia mengalami keletihan secara jasmani ya. Kalau kita lihat bagaimana pelayanannya, bagaimana dia berjalan seharian ya di tengah-tengah padang gurun ya. Ada kemungkinan karena pekerjaan atau karena kesibukan perjalanan yang panjang dan berat yang dia lakukan ya, dia mengalami keletihan jasmani. Oleh karena itu ini menjadi peringatan bagi kita ya, semua orang-orang yang rindu melayani Tuhan tentu perlu keseimbangan ya antara kesibukan ya dengan ya mengambil waktu untuk santai, untuk istirahat, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita lihat ya dari kisah ini bagaimana Tuhan pun tetap memelihara Elia ya walaupun dia ada di dalam frustasi, ada di dalam kekecewaan, ada di dalam patah semangat ya, dia tetap memelihara Elia ya dengan cara apa ya membiarkan Elia tertidur ya, membiarkan Elia beristirahat, bahkan Tuhan menyediakan makan minum Elia ya sehingga Elia tidak perlu kelaparan ya. Bahkan Tuhan memberikan instruksi baru ya, memberikan perintah baru untuk mengurapi beberapa raja di kemudian hari ya. Bahkan di perikop yang terakhir Tuhan memberikan atau menyediakan pengganti Elia ya, yaitu Elisa yang sudah dipersiapkan ya, dan Elisa terpanggil untuk siap melayani yang pada akhirnya siap menggantikan Elia ya. Jadi kita perlu introspeksi diri kita apakah kita mengalami keletihan secara fisik mungkin yang perlu kita lakukan adalah beristirahat, tapi yang paling penting adalah kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita lihat perikop ini, Tuhan tidak hadir di tengah-tengah angin besar, ya di tengah-tengah gempa atau di tengah-tengah api yang tentu berisik, tapi justru Tuhan hadir di angin yang sepoi-sepoi, suara yang hening katanya ya. Ini menunjukkan bahwa kita perlu membangun terus keintiman dengan Tuhan ya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan untuk kita bisa renungkan bersama-sama ya. Saya percaya ada banyak hal yang bisa kita dapatkan masing-masing dari apa yang kita boleh baca pada hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi kata kunci yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini dari apa yang Pak Ramli tadi katakan, ya bagi yang saya tangkap adalah yang penting ya, jangan pernah merasa sendiri Bapak Ibu. Karena merasa sendiri itu adalah situasi yang sangat membahayakan bagi setiap orang siapapun. Beberapa peristiwa yang pernah saya baca, kenapa ada satu orang ibu yang bisa meracunin anaknya, 4 orang, kemudian terakhir dia minum racun sendiri. Ternyata di surat yang ditulis sebelum dia meninggal, dia merasa sendiri. Beberapa waktu yang lalu juga kita lihat di daerah Jakarta, seorang bapak membunuh anak-anaknya, kemudian dia sendiri juga berusaha bunuh diri. Karena memang perasaan merasa sendiri ini satu yang sangat-sangat bahaya. Apalagi seperti Pak Ramli tadi, kesepian di tengah keramaian. Nah, ini situasi yang harus benar-benar harus kita jaga. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Makanya hidup dalam komunitas, harus punya teman, sahabat rohani,
Nah, bersyukur kita di Pelita Community khususnya, kita selalu diingatkan. Karena memang dari kepemimpinan pun, kita kepemimpinan majemuk bersama-sama. Elia seorang diri, dia merasa sudah kerja segiat-giatnya. Bahkan satu pasal sebelum pasal ini dia membunuh 850 orang, yaitu 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera atau Astoret. Jadi sekali lagi, sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun pekerjaan kita, ingat jangan one man show. Tapi biasakanlah bekerja bersama-sama. Bahkan di dalam lembaga terkecil yang Tuhan buat, yaitu rumah tangga. Makanya sejak dari kitab Kejadian aja Tuhan udah ngomong, tidak baik manusia itu seorang diri, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masih lengkap, khususnya suami istri, jangan jalan sendiri. Biasakanlah apa-apa itu komunikasi, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan suami, curhat yang paling aman itu ya dengan pasangan hidup kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri, tidak nyambung Pak, tidak bisa ngikutin apa yang aku mau Pak. Nah, nanti satu titik ketika engkau merasa sendiri, engkau akan merasa jenuh. Nah, kalau nggak dibangun gaya hidup untuk terus sehati, sepikir, sejalan bersama-sama, ya kalau bukan kita yang maju, yang merasa sendirian, atau karena kita masih seperti Elia, masih bekerja segiat-giatnya, kita oke, jangan-jangan pasangan kita yang merasa sendirian, ditinggalin oleh kita yang kerja segiat-giatnya. Nah, jadi ya sekali lagi berkali-kali seperti nasihat yang saya sampaikan, firman Tuhan itu yuk dimulai dari rumah kita, starting from your home. Ya, saya berdoa berharap nggak ada pasangan suami istri yang merasa sendiri, padahal masih berdua, masih punya pasangan hidup. Nah, kalaupun yang sudah single parent, ya jangan pernah merasa sendiri. Ingat masih ada anak-anak. Kalaupun yang sendiri nggak nikah, otomatis nggak punya anak, ingat masih ada orang tua. Kalau enggak, ingat masih ada sahabat-sahabat rohani. Jadi kata kuncinya hari ini yang Tuhan mau ingatkan, jangan pernah merasa sendiri. Paling tidak ingat masih ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Walaupun seperti siapa yang ngomong beberapa hari yang lalu ya. Ya kalau urusan dengan Tuhan kan sepertinya dalam tanda kutip kan nggak nyata. Makanya butuh teman, sahabat rohani yang nyata, yang real. Tempat di mana kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran, bahkan mencurahkan isi hati kalau lagi galau, gabut, jutek. Nah, jadi kata kuncinya, jangan pernah merasa sendiri seperti Elia. Jadi sehebat apapun pelayananmu, sehebat apapun pekerjaanmu, sehebat apapun bisnismu, ya ketika engkau merasa sendiri, itu titik krusial bagi seorang manusia. Sehingga bisa berujung pada mengakhiri hidup. Tapi ya bersyukur sampai hari ini, kita punya komunitas, paling tidak komunitas Koramdio, yang setiap pagi saling mengingatkan, saling menguatkan. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau enggak, saya kembalikan kepada Hengki nanti. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami puja, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali mengucap syukur atas pertolongan, pelindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan. Suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, serta yang berhubungan darah dengan kami ya Tuhan. Engkau selalu urapi dan Engkau selalu berkati kami. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap kehidupan kami semua. Dan Engkau juga memberikan kami kekuatan kesehatan serta berkat-Mu yang telah kami terima ya Tuhan. Yang kami terima dengan sukacita dan penuh mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami menaikkan setiap doa permohonan kami ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau ampuni segala bentuk dosa pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Segala kekurangan kelemahan kami, bahkan Engkau sucikan, kuduskan pikiran dan hati kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu.
Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji, bahkan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami telah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu. Semoga firman yang telah kami dengar ya Tuhan boleh menjadi rema dan boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan jangan menjadi sendiri ya Tuhan seperti Elia. Tapi karena kami masih punya Yesus yang selalu setia menemani kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Pak Ramli ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Kau juga berkati ya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, terutama berkati pelayanan di Bungo ya Tuhan, boleh berkat ya Tuhan bagi jemaat-jemaat di Bungo, dan profesi sebagai dokter yang Kau urapi, yang Kau berkati ya Tuhan, supaya Pak Ramli menjadi dokter ya Tuhan, boleh berkat ya Tuhan, dimanapun Pak Ramli berada ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau berikan kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan Yesus, demikian istrinya juga ya Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan. Demikian cita-cita anaknya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, Kau boleh memberikan jawaban yang pasti pada mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Korambion ya Tuhan Yesus. Setiap pergumulan atau setiap persoalan yang Engkau selalu ada ya Tuhan, dan memberikan solusi yang terbaik bagi kami semua, memberikan jalan keluar yang ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh berkat ya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman yang di Korambion ya Tuhan yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan, kami doakan dengan kuasa bibilurnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan ya Tuhan kota Jambi dan sekitarnya Tuhan, Engkau berikan keamanan dan kedamaian ya Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Dan sukacita damai sejahtera-Mu tercurah di kota Jambi dan sekitarnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya Tuhan Yesus. Engkau berkati Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan, aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota-kota sampai ke pedesaan sekalipun, supaya tetap aman damai buat seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari para pemimpin pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan jajarannya. Demikian pemerintahan daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau Tuhan berikan roh takut akan Engkau, supaya kami umat Kristiani semuanya selalu diberi kebebasan untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, dari desa sampai kota-kota ya Tuhan Yesus. Supaya kami juga ya Tuhan doakan hasil bumi dan hasil alam, Engkau berkati untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga ya Tuhan doakan seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaahnya, selalu unity, bersatu, memberitakan kabar baik dan amanat agung yang boleh menjadi garam dan terang, serta menjadi surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mereka boleh datang, percaya dan bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan Unity berdoa buat pesta demokrasi di Indonesia tanggal 14 Februari 2024. Tuhan Yesus berkati dan campur tangan supaya dapat berjalan dengan lancar, jujur dan transparan, sehingga terpilih seorang presiden dan wakil presiden yang terbaik dan takut akan Engkau ya Tuhan, untuk melanjutkan visi dan misi bangsa Indonesia ke depannya lebih baik, lebih hebat, dan keadilan merata di seluruh Indonesia. Indonesia maju dalam segala hal, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini kami telah bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan telah menaikkan juga doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami diingatkan
supaya kami tidak pernah merasa sendirian, karena kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu menjaga, menemani, dan memelihara seluruh kehidupan kami. Dan kami juga punya orang-orang di sekitar kami yang mengasihi dan terus boleh mendukung kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengarkan pada pagi ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong, menyertai, memimpin, mengurapi, mencurahkan kasih karunia yang melimpah kepada kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan pada hari ini boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Bu memberkati. Merianti, Bu, saya mau tanya, kalau kena COVID minum obatnya apa? Sama Pak Ramli. Ini dua dokter nih. Ya, kalau